Perkenalkan, nama saya Rizky, NIM 1910521024 dari program studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Di sini saya akan melakukan rancangan percobaan menggunakan rancangan acak lengkap faktorial, di mana masalah yang diangkat adalah pengaruh lama waktu proses dengan simbol W, 1, 2, dan jenis larutan bleaching dengan jenis larutan variasinya itu L1, L2, L3 terhadap kadar selulosa dengan satuan persen dari serat batang tebu. Nah, dari masalah ini hipotesisnya itu kadar selulosa. Untuk perlakuannya telah dibagikan menjadi W1 L1, W1 L2, W1 L3, W2 L1, W2 L2, W2 L3 dengan banyaknya ulangan yaitu 2. Untuk penjumlahannya menggunakan rumus SUM. Kita kosongin dulu. Untuk menjumlahkannya kita menggunakan rumus sama dengan SUM kurung ulangan 1 ditambah ulangan 1 tambah ulangan 2 kurung enter. Kita bisa langsung drag seperti ini. Nah, hasilnya akan sama. Nah, untuk rata-rata sama dengan rumusnya itu adalah average sama dengan average buka kurung ulangan 1 dan 2 tutup kurung lalu enter. Nah, untuk average-nya juga kita bisa langsung drag saja untuk mempercepatnya. Untuk jumlah di sini juga demikian, kita ketik SUM lalu kita blok ulangan 1. Untuk yang kedua juga setelah kita buat kita bisa langsung drag seperti ini. Nah, hasilnya akan sama. Kemudian untuk penjumlahan juga demikian. Untuk rata-rata juga seperti itu. Kita ketik rumus SUM. Kita ulang ya. Sama dengan SUM buka kurung. Kita blok rata-ratanya. Untuk menghitung jumlah dari rata-ratanya kita tutup kurung lalu kita enter. Hasilnya akan sama. Kemudian untuk menghitung nilai FK. Nilai FK ini kita peroleh dari jumlah di akar 2 dibagi dengan 12. 12 ini diperoleh dari banyaknya perlakuan dikali dengan ulangan. Hasilnya itu 455. Kemudian untuk kita harus membuat tabel 2 arah di sini. Nah, tabel 2 arah ini berisikan dari kadar selulosa yang di sini. Kita pembedanya ada L1, L2, L3. Kemudian perlakuannya kita buat di sini, yaitu perlakuannya itu berupa lama waktu proses yaitu W1 dan W2. Untuk dari tabel sini kita buat di sini. Setelah kita buat di sini kita menghitung jumlahnya. Nah, untuk menghitung jumlahnya kita pilih langsung yang 4 kotak. Kita ulang sama dengan SUM buka kurung, kita blok ke 4 kotak ini lalu kita tutup kurung lalu enter. Maka hasilnya akan sesuai. Nah, untuk rata-rata demikian juga, karena W1 dan L1 ini merupakan 4 kotak dari sini, artinya kita bisa langsung menghitung dengan cara rata-ratanya kita hitung dengan cara jumlah dibagi 4. Jumlah dibagi 4 sama dengan E kolom E22 dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 59,03. Begitu juga untuk yang L2. L2 ini kita peroleh dari jumlahnya kita peroleh dari sama dengan SUM buka kurung, kita blok lagi ke 4 yang ini, tutup kurung lalu kita enter. Begitu juga dengan rata-ratanya E24 dibagi dengan 4 atau banyaknya data di sini lalu enter. Untuk L3 juga demikian, rumusnya sama dengan kita blok ke 4 datanya lalu kita enter.
Untuk rata-ratanya juga dibagi 4. Untuk menghitung jumlahnya, jumlah di sini kita peroleh dari W1. Kita ketik sama dengan sum buka kurung, kita blok kolom W1 di sini, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Hasilnya yaitu langsung tertera 351,90. Untuk W2 juga demikian, kita juga bisa langsung drag seperti ini karena kita sudah menuliskan di sini. Untuk kolom di sini juga sama, kita hitung jumlahnya sama dengan sum buka kurung, jumlahnya seluruh kita blok. Di sini juga bisa, tidak berpengaruh, kita enter. Hasilnya yaitu segini. Nah, untuk rata-ratanya juga demikian, kita blok sesuai kolom yang di atasnya, misalkan yang ini. Karena jumlah di sini dibagi dengan yang ini, dibagi dengan 6 banyaknya data di W, kita bisa langsung dia bagi 6. Yang di sini juga sama-sama dibagi 6. Untuk yang 1, 2 ini juga dibagi 6, namun untuk yang rata-ratanya ini, untuk rata-ratanya ini kita peroleh dari tabel kolom yang ada di rata-rata, sama dengan average, kita blok yang di kolom rata-rata, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Hasilnya yaitu 61,28. Baik, untuk cara selanjutnya yaitu kita akan memunculkan tabel ANOVA-nya. Nah, untuk memunculkan tabel ANOVA-nya, kita pilih di menu data, kita pilih data analisis, kita pilih ANOVA to vector with replication, lalu kita tekan OK. Kemudian untuk input range-nya yaitu kita pilih seluruh tabel 2 arah yang telah kita buat tadi. Ini yang kita blok. Nah, kemudian untuk row per sampelnya yaitu 2, karena ada W1 dan W2. 2. Untuk input range-nya kita pilih bebas di mana. Saya akan buat sebagai contoh di sini. Lalu setelah kita pilih di situ, lalu kita tekan enter. Nah, setelah muncul ANOVA to vektornya, akan seperti ini tampilannya. Nah, di sini kan masih ANOVA yang belum dirubah nih di sini. Nah, tadi saya sudah membuat supaya lebih cepat. Di sini saya sudah buat ANOVA-nya dan sudah saya hitungkan. Nah, untuk di ANOVA-nya ini SK di sini yaitu source of varian, kita ubah. Kemudian kita tambahkan tabel perlakuan. Nah, untuk menghitung tabel perlakuan ini, jika perlakuan diperoleh dari JKL ditambah dengan JKW ditambah dengan JK interaksi. Atau kita ulang saja untuk JK-nya. Kita ketik sama dengan jika perlakuan ditambah dengan JKW ditambah dengan JK interaksi. Tekan enter. Akan diperoleh hasil untuk JK perlakuan seperti ini. Kemudian untuk DB-nya, DB perlakuan diperoleh dari DB nilai L ditambah dengan nilai W ditambah dengan interaksi. Lalu tekan enter. Untuk KT-nya kita peroleh dari nilai JK perlakuan dibagi dengan nilai DB perlakuan. Lalu kita tekan enter. Nah, untuk F hitung sendiri, F hitung ini kita peroleh dari nilai KT perlakuan dibagi dengan nilai KT galat. Lalu kita tekan enter. Kemudian untuk kita hitung dulu F tabel yang 5%. Nah, untuk F tabel 5% sama seperti video-video sebelum yang saya jelaskan, di mana kita menggunakan rumus F inverse 0,05 sebagai taraf 5% dari 100%, yaitu 0,05.
kemudian dibagi dengan DB perlakuan dengan galat DB, lalu kita tekan enter. Kemudian untuk P value nya, untuk kita mengukur apakah perlakuan berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap masalah ini, kita cari dengan menggunakan rumus if F hitung perlakuan jika F hitung perlakuan lebih besar dari F tabel perlakuan 5%, maka NS, atau apabila lebih besar juga, maka jika lebih kecil maka NS, jika lebih besar maka bintang 1. Nah, di sini diperoleh hasil P value perlakuannya bahwasannya perlakuan berpengaruh nyata pada masalah ini. Saya akan tunjukkan perbedaannya dari yang sebelum ANOVA-nya. Nah, seperti ini. Dari sini, ini kan udah kita peroleh nih datanya. Nah, kita tambahkan satu kolom perlakuan di sini untuk seperti ini tadi. Nah, untuk seperti ini. Tahap selanjutnya yaitu kita akan mencari berpengaruh tidak berpengaruhnya, baik itu sumber keragaman perlakuan, waktu, maupun jenis larutan batching yang digunakan pada masalah yang telah saya sajikan tadi. Nah, yang pertama kita buat sumber perlakuannya, tabelnya. Nah, untuk menghitung DB-nya kita menggunakan rumus sama dengan konta dengan perlakuannya, yaitu ini pada tabel awalnya tadi, perlakuannya kita blok dikurangi dengan 1, lalu kita tekan enter. Kemudian untuk DB waktu prosesnya kita peroleh dari sama dengan konta banyaknya ulangan kita blok, yaitu 2 dikurangi dengan 1. Kemudian untuk DBL atau jenis larutannya kita peroleh dari rumus konta, kita blok di tabel 2 arah larutannya itu L1, L2, L3, atau kita bisa buat saja langsung 3 dikurang 1, itu sama saja hasilnya 2. Untuk interaksi juga demikian, kita peroleh dari rumus DB perlakuan dikurangi dengan DB waktu dikurangi dengan DB jenis larutan. Kita peroleh hasilnya yaitu 2. Untuk DB galat kita peroleh dari rumus DB perlakuan kita kurangi dengan untuk DB perlakuan, DB galatnya kita peroleh dari rumus DB total dikurangi DB perlakuan, enter. Nah, untuk DB total yang sebelumnya kita peroleh dari rumus konta, kita blok seluruh data ulangannya itu, lalu kita kurangi dengan 1, maka diperoleh 11. Kemudian untuk JK perlakuan kita peroleh dengan rumus sum SQ, kemudian kita blok jumlahnya, kita bagi dengan 2 atau banyaknya ulangan sebanyak 2 ulangan, kita kurangi dengan kolom C16 atau faktor koreksinya, lalu kita tekan enter. Kemudian begitu juga untuk JK perlakuan, kita buat rumusnya yaitu sum SQ, kita blok sum SQ buka kurung, kita blok jumlah tabel 2 arah, kemudian kita bagi dengan 6 atau kita bagi dengan 6 dikurangi dengan C16. 6 di sini yaitu banyaknya perlakuan, yaitu sebanyak 6 perlakuan. Kita tekan enter. Kemudian untuk JK lama waktu JK jenis larutan yang digunakan, yaitu rumusnya sama dengan sum SQ. Kita blok jumlah pada tabel 2 arah L1, L2, L3, jumlahnya kita blok, kita bagi dengan 4 dikurangi dengan faktor koreksinya. Kita enter. Begitu juga untuk interaksi kita peroleh seperti DB interaksi, rumusnya yaitu JK perlakuan dikurangi dengan
jika waktu proses dikurangi dengan jenis larutannya. Kita peroleh hasil 31,4. Nah, untuk JK total kita peroleh dari rumus sum SQ, kemudian buka kurung, kita blok data ulangannya, tutup kurung, kita kurangi dengan faktor koreksinya, lalu enter. Untuk KT-nya kita peroleh dari rumus JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Kita tekan enter. Untuk KT-nya, KTW kita peroleh dari rumus JKW dibagi dengan DBW. JKW dikurangi dengan DBW. Enter. Untuk KTL-nya, KT larutannya kita peroleh dari rumus JKL dibagi dengan DBL. Untuk KT interaksi kita peroleh dari rumus sama dengan JK interaksi dibagi dengan DB interaksi. Diperoleh hasil 15,7. Nah, untuk KT galat kita peroleh dari rumus JK galat dibagi dengan DB galat, yaitu 3,5. Untuk nilai F hitung kita peroleh dari KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Kita buat di sini tanda dolar supaya kita nanti bisa langsung drag di galatnya, kita kasih tanda dolar atau kita tekan saja F4 di laptop kita. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita bisa langsung drag seperti ini, maka hasilnya akan sama. Atau bisa saya contohkan, sama dengan KT galat di sini sama dengan KT perlakuan di sini berada di kotak K7 dibagi dengan KT galat. Nah, KT galat K11 ini kita kasih tanda dolar di depannya, lalu kita enter. Nah, kan setelah muncul hasilnya kita bisa langsung drag dan hasilnya yang ke bawahnya juga ikut seperti ini. Nah, yang ini juga demikian. Nah, setelah itu kita menghitung nilai F tabel. Nilai F tabel 5% yaitu 0,05 kita peroleh dari F inverse. Rumusnya F inverse buka kurung faktor konversi 5% 0,05. Kemudian kita pilih DB perlakuan dan DB galatnya. Lalu kita di DB galat kita berikan tanda dolar. Karena faktornya itu kita menggunakan DB galat, lalu kita tekan enter. Setelah itu kita bisa langsung drag seperti ini. Nah, begitu juga untuk yang faktor koreksi 1%, F inverse buka kurung 0,01, kita blok DB perlakuan, kemudian kita blok DB galatnya. Nah, di DB galat sama kita berikan tanda dolar supaya kita bisa ngedrag ke bawah, lalu kita drag. Nah, demikian. Kita lanjutkan untuk uji lanjutannya. Nah, uji lanjutannya itu yaitu dari interaksi. Nah, yang pertama-tama kita buat dulu berdasarkan tabel perlakuan di sini, kita urutkan dari data rata-rata yang terbesar ke yang terkecil. Kita pilih dulu datanya di sini, kemudian kita pilih rata-ratanya, kita pindahkan ke sini, kemudian kita urutkan berdasarkan sort ini dari data yang terbesar ke yang data terkecil. Nah, setelah kita memperoleh tabel seperti ini dari data yang terbesar ke yang terkecil, kita menentukan nilai selisihnya. Nilai selisihnya yaitu rata pertama dikurangi dengan rata yang kedua atau yang di bawahnya. Untuk yang pertama kita jadikan sebagai faktor perhitungannya, yaitu kita berikan tanda dolar di sini. Atau bisa saya contohkan seperti ini, sama dengan ini dikurangi dengan I20. Tapi di yang depan kita berikan tanda dolar. Kita enter.
Nah, diperoleh hasil 3,2, kita bisa langsung drag. Nah, begitu juga untuk yang ini, kita kurangkan data yang kedua dikurangi data yang ketiga, data yang kedua dikurangi data yang ketiga, lalu kita enter. Karena kita sudah memberikan tanda dolar di sini, kita bisa langsung untuk drag ke bawahnya. Seperti itu. Untuk data selisih yang ketiga juga demikian, data yang ketiga dikurangi data yang keempat, kita berikan tanda dolar di depan, lalu kita enter, kita bisa drag. Baik, di sini saya akan contohkan rata yang keempat dikurangi dengan rata yang kelima, saya berikan tanda dolar di depan, kita tekan enter. Ups, ada yang salah di sini, tanda dolarnya di sini. Nah, tanda dolarnya seperti ini, lalu kita bisa drag, hasilnya akan sama. Kemudian ini juga seperti ini nggak usah kita kasih tanda dolar karena perhitungannya sudah habis. Lalu untuk notasinya kita berikan di sini karena di sini semua NS. Baik, kita jangan dulu ke situ, kita mencari nilai ini dulu. Nah, untuk nilai JND 5% ini kita peroleh dari tabel. Nilai JND 1% dan 5% kita peroleh dari tabel keseluruhan yang ada di buku. Kemudian untuk BNJ 5% ini kita peroleh dari rumus JND 5% yang di buku kita kalikan dengan nilai SY. Nilai SY kita jadikan faktor perhitungan, kita berikan tanda dolar agar kita bisa langsung drag seperti ini. Nah, begitu juga dengan nilai 1%, di sini saya akan contohkan sama dengan nilai JND 1% dikali dengan nilai SY. Nah, nilai SY ini kita berikan tanda dolar, lalu kita tekan enter. Nah, untuk itu kita bisa langsung drag seperti ini. Nah, hasilnya akan sama. Nah, untuk nilai SY ini kita peroleh dari rumus E65, kolom E65, yaitu KT interaksi, karena kan tadi kita menghitung interaksinya uji lanjutannya. Nah, KT interaksi kita bagi dengan 2 atau banyaknya ulangan W1 W2 dibagi dengan 0,5. Itu tekan enter. Nah, hasilnya 2,8. Nah, untuk kita mengetahui NS atau tidaknya di sini kita rumuskan dengan perhitungan jika nilai dari nilai J20 ini lebih kecil dari BNJ 5%, maka NS. Jika J20 lebih kecil dari nilai BNJ 1%, BJND 1%, maka dia bintang 1. Jika lebih kecil lagi, maka bintang 2. Nah, kita berikan tanda dolar di sini karena faktor perhitungannya yaitu BNJ 5% dan BNJ 1%. Untuk selisih pada kolom rata yang pertama, kita tekan enter. Di sini hasilnya NS. Begitu juga kalau kita drag langsung NS. Begitu juga untuk selanjutnya seperti ini. Kita menggunakan yang ketiga. Untuk yang selisih yang ketiga juga demikian. Selisih yang keempat, selisih yang kelima, kita tekan saja di sini pasti langsung muncul rumusnya. Nah, di sini juga kita menggunakan rumusnya, di sini tanda dolar. Nah, kita notasikan dengan A karena seluruh interaksi di sini tidak berpengaruh nyata terhadap masalah yang disajikan tadi. Kemudian kita akan menguji lanjut dengan faktor uji lanjutan, yaitu faktor W. Untuk faktor W kita
tulis dulu perlakuannya, itu 2 perlakuan, W1 W2. Kemudian ratanya, rata di sini yaitu kita urutkan dulu datanya. Ratanya yang ini untuk W2 63,90, W1 nya itu 58,65. Dari segi perlakuannya ini sudah kita urutkan dulu ya sebelumnya, dari data yang terbesar ke yang terkecil. Nah, untuk menghitung kolom yang di sini kita peroleh dari rumus W2, data-data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Untuk notasinya di sini AB. Karena kita peroleh di sini dia nilainya lebih besar dari nilai SY. Nilai SY faktor W kita peroleh dari nilai J11. J11 itu JK Galat. Kemudian kita bagi dengan 6, yaitu banyaknya perlakuan pada tabel ini, Kemudian kita bagi dengan 0,5. Akar 0,5, hasilnya 1,9. Karena nilainya lebih besar maka dia bintang. Nah, bintang di sini artinya faktor W berpengaruh nyata terhadap masalah yang telah dibuat tadi. Faktor waktunya, W itu kan tadi waktu proses. Nah, untuk faktor L di sini kita urutkan dari data yang di L di sini. Data L dari tabel 2 arah kita urutkan dari data yang terbesar juga ke data yang terkecil. Nah, diperoleh data L2 yang terbesar pertama, L3 yang terbesar kedua, dan L1 yang terendah rata-ratanya. Kemudian kita perhitungkan nilainya. Karena nilai L2 L3 sama, maka hasil pengurangannya adalah 0. Kemudian kita kurangkan data L2 dikurangi data rata L1, hasilnya adalah 3,37. Untuk di sini juga kita perhitungkan L3 dikurang L1. Nah, untuk nilai SY-nya kita peroleh, untuk nilai SY dari faktor L kita peroleh dari K11 atau KT Galat dibagi dengan 4 di pangkat 0,5. Nah, artinya apakah nilai SY ini lebih besar dari nilai L3? Tidak. Apakah lebih besar dari nilai bukan. Kita peroleh nilai NS ini berdasarkan nilai BJND. Nah, nilai BJND di sini untuk data yang ini, nilai ini kita peroleh dari buku. Nah, untuk mencari nilai BNJD 5% ini sama seperti yang tadi, nilai BNJ 5%, JND 5% dibagi dengan, kemudian kita akan lanjutkan untuk faktor L-nya. Nilai JND 5% ini kita peroleh dari buku. Nah, untuk nilai BJND 5% ini kita peroleh dari nilai JND 5% dikali dengan nilai SY. Lalu kita enter. Begitu juga untuk yang BNJ yang ketiganya. Yang BNJ 1% juga seperti itu. Kemudian untuk notasinya, berpengaruh atau tidak nyatanya, kita menggunakan rumus sama dengan if J46 lebih kecil dari nilai BJND 5%, maka NS. Jika J46 lebih kecil dari BNJ 1%, maka dia bintang. Jika lebih kecil lagi, jika lebih kecil dari keduanya, maka dia bintang 2. Lalu enter. Begitu juga untuk yang di bawahnya.
Untuk yang di sini juga kita menggunakan rumus seperti ini, sama dengan if J46 lebih kecil dari K51 NS, if J46 lebih kecil E51, bintang 1 berpengaruh nyata dan bintang 2 berpengaruh sangat nyata. Tekan enter. Untuk notasinya kita pilih di sini A karena seluruh faktor L di sini tidak berpengaruh nyata, karena nilai NS di sini saya akan warnain supaya. Nah, NS di sini artinya untuk dari segi faktor L atau jenis larutan di sini tidak berpengaruh nyata terhadap masalah yang disajikan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai penggunaan rancangan acak lengkap faktorial berdasarkan masalah yang telah saya sajikan. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa kontak saya langsung berdasarkan akun sosial media saya yang ada di kolom deskripsi atau melalui komentar.